Tetapi di situ pula kemudian kita dapatkan rasa yang besar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Yang membuat kita kemudian kalaulah seandainya bonusnya ada yang agak labil oleh terdampak masa pandemi, tapi kita merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Bahkan yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, di masa ini kami di manajemen menjadikan bahan ujian untuk memastikan semua sistem dari ujung hulu sampai ujung hilir, termasuk utama dalam bagian produk, ya, logistik, itu menjadi semakin mapan, semakin siap untuk menghadapi kondisi dan situasi apapun, biiznillah, dengan izin Allah. Karena kemudian sistem semakin konstruktif dan produk semakin inovatif, dan ini semua adalah untuk menunjang kesuksesan Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara. Tepuk tangan untuk Anda yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, semestinya dengan pengalaman yang begitu berharga ini, maka banyak makna dan kekuatan spirit yang telah kita dapatkan, ya. Dan semestinya juga mampu meningkatkan kepercayaan diri kita dalam bisnis ini. Ini bagian paling penting buat kita untuk kemudian bicara tentang maju ke depan, menggarap 3 generasi yang dimiliki Indonesia, ya. Rasa kepercayaan diri kita seharusnya berlipat-lipat lebih kuat lagi dengan pengalaman yang bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kita rasakan benar bahwa bisnis ini mampu bukan cuma survive, bukan cuma mampu bertahan, tapi bahkan melompat, ya, melompat luar biasa. Saya yakin tidak perlu dijelaskan definitif, Anda sudah bisa rasakan dari yang masuk ke rekening setiap bulannya, ya. Itu adalah sebuah bukti bahwa bisnis kita adalah bisnis yang sangat luar biasa. Dan semestinya dampak dari itu adalah rasa kepercayaan diri kita terhadap bisnis ini harus meningkat berlipat-lipat besar, ya. Sehingga konsekuensi dari rasa kepercayaan diri adalah, yuk kita kerja semakin keras, ya. Karena apa? Karena masih banyak umat Islam yang belum tahu ada yang bisnis yang begitu ciamik seperti ini, begitu mempesona seperti ini, begitu luar biasa seperti ini di luar sana, dan mereka semua masih saudara-saudara muslim kita, ya. Jadi sudah saatnya kemudian Bapak Ibu sekalian, di masa ini adalah tingkatkan kerja keras kita. Sudah saatnya kemudian kita menyusun lagi, ya. Kata lagi ini menggambarkan bahwa memang ini bagian dari kerja kita, ya, sebagai seorang leader. Menyusun rencana lagi, menyiapkan lagi penetrasi kita, ya, di seluruh penjuru Nusantara, ya, untuk kemudian semakin melebar atau menyampingkan jaringan Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar menikmati pertumbuhan ke dalam dari apa yang sudah ada, ya. Jadi bukan cuma sekedar duduk manis kemudian menikmati, ya, jaringan yang sudah terbentuk dan semakin mendalam, tapi saatnya Anda untuk kemudian bersiap untuk melebar dan menyamping lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, titipan dari Buya Muslim, meski begitu tetap utamakan untuk selalu bersahaja, ya, dan tetap dalam kesederhanaan. Walaupun bonus Bapak Ibu sekalian semakin membesar, ya, bukan berarti kemudian kita foya-foya dalam hidup ini, tapi kemudian utamakanlah mengikut pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu kesederhanaan dan kebersahajaan hidup Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah punya rumah, ya, tapi rumahnya pun bukan rumah yang mega di masa itu. Kalau seperti Rasulullah itu sudah seperti itu, harusnya istana yang dibangun, ya. Tapi yang penting rumah yang cukup untuk tetap berteduh, berlindung, dan beribadah seluruh keluarganya, ya.
Dan Rasul juga punya kendaraan, ya. Rasul punya unta yang kita tahu unta yang sangat istimewa, yang bisa menentukan di mana tempat titik dibangunnya Masjid Nabawi. Unta Rasulullah untuk kendaraan jarak jauh. Dan Rasul punya kuda yang sangat cepat untuk keperluan militer. Dan Rasul juga punya kendaraan keledai untuk keliling-keliling kota Madinah. Ya. Sebenarnya kebersajaan Rasul ini patut kita perhitungkan. Kenapa? Ternyata minimal harus punya 3 mobil, ya. Gitu. Karena Rasul punya kendaraan untuk jarak jauh yang nyaman. Zaman sekarang apa ya? Ya silakan pilihlah yang nyaman, ya. Rasul punya kendaraan cepat untuk manuver-manuver, untuk butuh segera untuk berperang gitu. Dan juga punya kendaraan kota, ya, city car, ya, gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini bagian yang tidak boleh dilepas meskipun disebutkan terakhir dalam urutannya. Rasulullah selalu menyiapkan dana untuk berinfak dan sedekah setiap harinya. Bukan setiap bulan, apalagi setiap tahun. Sehingga mudah-mudahan kita merasakan hikmah besar. Perjalanan di masa pandemi ini membuat kita merasakan kebersamaan Allah membersamai perjalanan kita, membuat kita selalu bersyukur sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang selalu dermawan, yang selalu berbagi, ya, dan selalu memberi. Dan inilah bagian yang penting dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa adalah manifestasi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hari ini jangan kemudian kita merasa besar dan jumawa karena merasa bahwa hasil yang kita dapatkan hanyalah dari usaha kita pribadi. Tidak sama sekali. Semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah berasal dari rasa cinta Allah kepada kita. Dan itu adalah harus kita pinta dengan doa kita. Sebagaimana memintanya seorang anak kepada orang tua, ya. Ketika masih kecil nggak merasa bisa apa-apa, selalu minta sama orang tua. Jangan kemudian membuat kita hari ini merasa punya segalanya, kita merasa nggak butuh Allah. Rasakan selalu Allah bersama kita dan selalu meminta kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, di masa ini adalah masa yang kemudian saatnya kita untuk melakukan langkah-langkah yang lebih besar, lebih dahsyat. Bapak Ibu bisa lihat tadi dalam video kita bahwa kita punya pangsa pasar yang sangat luas, ya. Ada 3 generasi yang harus hari ini kita fokuskan segala potensi dan energi kita untuk kita garap. Masa-masa pandemi boleh dikatakan sudah lewat dan saatnya kita menyusun betul-betul dengan serius, ya, besarnya bisnis kita. Ingat, besarnya bisnis Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di sini masing-masing bukan sedang sekedar bicara besarnya HNI, tapi besarnya bisnis masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Inilah satu lecutan terbesar yang akan kita buat di dalam inaugurasi ini, bahwa Anda akan dibukakan mata untuk kemudian melihat potensi yang kita miliki masih sangat luas dan sangat besar, dan harus siap kita garap. Siap Bapak dan Ibu? Siap untuk menggarapnya Bapak dan Ibu sekalian? Siap. Karena hari ini bisnis kita sudah proven, cerita dan sejarah sudah menjadi sebuah hal yang bisa diceritakan dan dibuktikan. Tinggal Anda saja mau untuk cerita kepada banyak orang. Memiliki bisnis yang Masya Allah, baik di masa normal maupun masa-masa pandemi, tetap bisa survive, bahkan melejit luar biasa. Tepuk tangan buat HNI kita yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.